Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yasir wa la tu'assir, Rabbi amin bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila Imam Abi Dawud rahimahullah ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'an bi ulumihi wa barakatihi wa nafa'atihi wa madatihi wa karamatihi fid dharain amin. Habilak bab rusatu fi zalik. Habilak qala hadatsana Ar-Rabi' bin Nafi' qala hadatsana Muawiyah yani ibn Salam an Zaid annahu sami'a Aba Salam qala hadatsani Saluliyu huwa Abu Kabasyah an Salih ibn al-Hazaliyah qala suwiba bis salati yani salatu subhi faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fa huwa yaltafitu ila sya'bi Diriwayatkan daripada Zaid, sesungguhnya beliau pernah mendengar Aba Salam. Qala hadatsani Saluli. Saluli adalah Abu Kabasyah dari Sayyidina Sahal ibni Hanzaliyah radhiyallahu anhu. Qala suwiba bis shalah, telah dikumandangkan azan dengan solat, yakni solat subuh. Faja'ala, maka jadilah Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli, itu mengerjakan solat, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yaltafit, dan dianya Nabi sallallahu alaihi wasallam menoleh ke arah gang, menoleh ke arah gang. Syi'ib, jalan antara dua gunung. Kata Imam Abu Dawud, kenapa Nabi sampai menoleh sedang sholat? Karena Nabi tersebut arsala farisan, beliau telah mengirimkan seorang pengendara kuda ke gang tersebut di malam hari untuk berjaga-jaga. Pembahasan sebelumnya adalah larangan dari menoleh dalam sholat, baik ke kiri atau ke kanan, atau mengangkat pandangan ke langit. Ada dua larangan sebelumnya, iltifat kiri dan kanan, yaitu pada hadis nomor 905-906. Kemudian mengangkat pandangan ke langit, artinya fokus memandang ke depan. Tapi kalau kondisinya menuntut untuk satu hal, maka kita boleh saja melakukannya. Di antaranya dalam sebuah peperangan, ketika salat subuh telah diiqamahkan, suwiba identik pada iqamah juga ada maknanya. Suwiba juga ada maknanya adzan, suwiba juga ada maknanya as-salatu khairu minan naum. Tapi di sini makna umum adalah iqamah. Kemudian Nabi salat, sambil salat oleh sini, sambil salat. Kenapa? Karena Nabi barusan, tadi malam itu mengirim pengendara kuda untuk berjaga-jaga di gang tersebut. Khair. Berarti ada rukhsahnya, ada keringanannya kalau ada darurat yang menuntut kita untuk menoleh dalam sholat. Babul amali fi sholat, bab bergerak di dalam sholat. Hadis. Habis qala hadatsana Al-Qa Nabi qala hadatsana Malik an Amir bin Abdullah bin Zubair an Amr bin Salam an Abi Qatadah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli huwa hamilun Umamatun bint Zainab binti Rasulillah Umamata bint Zainab binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa iza sajada wa du'aha fa iza qama hamalaha. Jadi pergerakan dalam salat dari Sayyidina Abi Qatadah radhiyallahu an, sesungguhnya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli, itu ada ia Nabi mengerjakan salat. Wa huwa, dan dianya Nabi, hamilun, itu menggendong Sayyidatina Umamah binti Zainab binti Sayyidatina Zainab binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa iza sajada wada'aha, apabila sujud ya Nabi, meletakkan ya Nabi akannya Sayyidah Umamah. Wa idza qama, apabila bangkit ya Nabi, hamalaha, Nabi mengendongnya kembali. Maka ada dalam sejarah para ulama salaf, beliau memiliki sorban yang sangat besar sekali. Kalau dibuat sujud nggak mungkin, maka harus dilepaskan waktu sujud. Dilepaskan waktu sujud, maka ada beberapa orang yang risih dengan tindakan beliau. Kenapa terlalu memaksakan sorban besar sehingga membuat dia bergerak dalam sholat? Mau sujud taruh dulu, selesai duduk antara dua sujud, sujud kembali, kemudian diangkat sorbannya, dipasang lagi. Ditegur oleh masyarakatnya, oleh jamaahnya. Kata beliau, ja'altu imamati ka umamati, aku perlakukan sorbanku seperti Nabi memperlakukan Sayyidatina Umamah, yaitu ketika sujud diletakkan di lantai, ketika berdiri ruku digendong di dalam sholat. Menggendong anak dalam sholat ini enggak ada masalah selama anak tersebut suci. Tentunya bayi wanita pasti suci, tapi kalau bayi laki-laki syaratnya dikhitan. Nah, kalau enggak dikhitan itu enggak boleh dibawa dalam sholat. Hadis. Abila qala hadatsana Qutaibah yani ibn Sa'id qala hadatsana Al-Laits an Sa'id ibn Abi Sa'id an Amr bin Sulaim al-Zuraki annahu sami'a Abu Qatadah yaqul baina nahnu fil masjidi julusun haraja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahmilu Umamata bint Abil Asid bin Rabi' wa ummuha Zainabun bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya sabiyatun yahmiluha ala atikih fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya ala atikihi yad'uha idza raka'a wa ya'iduha idza qama hatta qada salatahu yaf'alu dzalika biha. Kata Sayyidina Abu Qatadah, bainama nahnu fil masjidi julusun, ketika kami di dalam masjid sedang duduk, kharaja alaina, keluar menjumpai kami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yahmilu, membawa ia Nabi, menggendong ia Nabi akan Sayyidatina Umamah binta Abil As ibn Rabi'. Abil As ibn Rabi' ini istri suami kepada Sayyidatina Zainab. Pada mereka ini berlaku hukum khas, khususnya hukum khas atau taksis dari Nabi SAW ketika hijrah ke Habasyah kali kedua. Sayyidatina Zainab ikut bersama suaminya Abil As ibn Rabi'. Sesampai di Habasyah, suaminya murtad. Kemudian Sayyidatina Zainab pergi ke Madinah, hijrah, diminta datang oleh Nabi, dijemput untuk datang ke Madinah karena Nabi sudah hijrah ke Madinah. Beberapa waktu setelahnya, waktu yang cukup panjang, Abil As ibn Rabi' kembali masuk Islam, pergi ke Madinah. Dan hadis tersebut Nabi kembalikan mereka dengan akad nikahnya yang pertama, enggak diulang lagi. Padahal jeda waktunya sudah lebih daripada 4 bulan, sudah lebih pada masa iddah. Padahal aturan Islam adalah apabila suami murtad, dia akan menjadi, apabila suami murtad, maka pada saat itu juga putus hubungan perkawinan. Kalau dia kembali ke dalam Islam dalam masa iddah, dia bisa berkumpul kembali dan akad nikah pertama.
Tapi kalau tidak, maka diulang akad nikah barunya. Tidak berlaku hal ini dengan Abil As ibn Rabi'. Nah, sepertinya Sayyidatina Umamah ini adalah anak yang lahir setelah kejadian tersebut. Jadi Sayyidina Rasul SAW menggendong Sayyidatina Umamah binta Abil As ibn Rabi'. Ibunya adalah Sayyidatina Zainab, putri Sayyidina Rasul SAW. Wahia, dan dianya Sayyidah Umamah sobiyatun, masih anak kecil atau sobiyah, wanita bayi. Yahmiluha, menggendong ya Nabi akannya Sayyidah Umamah di atas pundaknya Nabi SAW. Jadi ditaruh di atas pundak. Nah, apakah kedua kakinya di satu pundak atau kaki kiri dan kanan di pundak berbeda? Bahasa Padangnya apa ya? Taruh anak atas pundak di tongkat. Nah, di kongka. Nabi mengkongkat Sayyidatina Umamah di atas pundaknya. Maka salatlah Rasulullah SAW wahia ala atikihi, dan dianya Sayyidah Umamah di atas pundaknya Nabi. Yadauha idza raka, meletakkan dia Nabi akan Sayyidatina Umamah apabila Nabi rukuk. Ternyata ketika rukuk juga diletakkan, karena dikongkat di atas pundak. Kalau dirukuk dia jatuh anaknya ke bawah. Wa yu'iduha, dan mengembalikan ia Nabi akannya Sayyidatina Umamah apabila Nabi telah berdiri. Hatta qada salatahu, sehingga menyelesaikan ia Nabi akan salatnya. Yaf'alu dzalika, melakukan ia Nabi demikian, menurunkan, menaikkan biha, dengannya Sayyidatina Umamah binti Abil As ibn Rabi'. Hadis Bila qala hadatsana Muhammad bin Salama al-Muradi qala hadatsana Ibnu Wahib an Mahramah an abihi an Amr bin Sulaim al-Zuraki qala sami'tu Abu Qatadah al-Ansari yaqul ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli linnasi wa Umamah bint Abil As ala unuki fa iza sajada wada'aha. Aku mendengar Sayyidina Abu Qatadah al-Ansari berkata, aku pernah melihat Nabi SAW yusalli, mengerjakan salat ya Nabi SAW untuk sahabat, jadi imam. Pada Sayyidatina Umamah binti Sayyidina Abil As ada di pundaknya Nabi, unuki. Nah, ini betul ini. Nah, ada di unuk, pundak, atik, bahu atau leher. Nah, berarti pasti sudah, berarti kaki kanan dan kaki kiri itu berada di bahu yang berbeda. Faiza sajada, maka apabila sujud ya Nabi sallallahu alaihi wasallam wada'aha, meletakkan ya Nabi akannya Sayyidatina Umamah. Hadis Bila qala hadatsana Yahya bin Khalaf qala hadatsana Abdul A'la qala hadatsana Muhammad yani ibn Ishaq an Sa'id bin Abi Sa'id al-Makburi an Amr bin Sulaim az-Zuraki an Abi Qatadah sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama nahnu nantaziru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li salati fi zuhri aw al-asri wa qad da'ahu Bilalun li salati id kharaja ilayna wa Umamah bint Abil As ibnatihi ala unuki faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi musallahu wa qumna khalfahu wa hiya fi makaniha alladhi hiya fihi qala fakabbarna qala hatta iza arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyarka'a akhadhaha fawada'aha summa raka'a wa sajada hatta iza faraga min sujudi summa qama akhadhaha faraddaha fi makaniha
fama zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u bihadzalika fi kulli rak'atin hatta faragha min salati sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Abi Qatadah, sahibi Rasulillah. Nggak ada titel yang lebih ketinggian, sahibi Rasulillah bagi umat. Dari Sayyidina Abi Qatadah, sahibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qala, bainama nahnu, ketika kami sedang menunggu, nantadhiru, kami sedang menunggu Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam lis-salati, untuk salat pada zuhur atau asar, ragu beliau dalam riwayatnya. Wa qad da'ahu Bilal lis-salat, sungguh memanggil akannya Nabi oleh Sayyidina Bilal untuk salat. Karena kalau sudah tiba waktu iqamah, Nabi akan dipanggil oleh Sayyidina Bilal, as-salat ya Rasulullah, salat ya Rasulullah. Ketika panggilan itu, maka Nabi akan keluar setiap waktu, hampir setiap waktu. Nah, ini yang menyebabkan Sayyidina Bilal tidak betah lagi tinggal di Madinah, karena aktivitasnya memanggil Nabi setiap hari. Sekarang orang dipanggil nggak ada lagi. Idh kharaja alaina, tiba-tiba keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai kami. Padahal Sayyidah Umamah bintu Abil As, putrinya Nabi, bintu ibnatihi, putri dari putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu berada di atas pundaknya Nabi. Maka berdirilah Rasul sallallahu alaihi wasallam fi musallahu, pada tempat solatnya Nabi. Artinya tempat solat yang biasa, yaitu di mihrab. Wa qumna khalfahu, dan kami pun berdiri di belakangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya fi makaniha, padahal dianya sang putri masih di tempatnya si putri. Alladzi, tempat yang hiyafih, yang dianya putri ada padanya tempat. Ini menakar redaksi berbelit-belit. Nah, di mana tempatnya tadi ketika keluar? Di mana tempat putri tadi ketika dia keluar? Fi unukihi. Kalau dibilang saja wahia fi unukihi, selesai. Tapi redaksinya lebih panjang. Dianya Sayyidatina Umamah itu pada tempatnya Sayyidatina Umamah. Tempat yang mana? Tempat yang ada ia padanya tempat waktu tadi keluar, yaitu di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi tidak meletakkannya. Qala fakabbara, maka takbir ya Nabi. Fakabbarna, kami pun ikut takbir. Qala hatta idza arada, sehingga apabila menginginkan oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyarka'a, baruku ya Nabi, akhadhaha wa wada'aha, mengambil ya Nabi akan Sayyidatina Umamah, lalu meletakkan ya Nabi akannya Sayyidatina Umamah. Summa raka'a wa sajada, kemudian rukuk ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sujud ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta idza faragha min sujudi, sehingga apabila selesai ya Nabi dari sujudnya Nabi, summa qama, kemudian berdiri ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhadhaha, mengambil ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akannya Sayyidatina Umamah, faraddaha, lalu mengembalikan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akannya Sayyidatina Umamah, fi makaniha, pada tempatnya Sayyidatina Umamah, yakni di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pamazala, maka senantiasa Rasul sallallahu alaihi wasallam yasna'u biha, berbuat ia Sayyidah Nabi, biha dengannya Sayyidah Umamah, akan demikian mengambil, meletakkan, lalu mengambil dan meletakkan kembali, bi kulli rakaatin, pada setiap rakaat, sehingga selesai ya Nabi dari salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kejadian ini terjadi dalam mazhab Imam Syafi'i, sebahagian penganutnya itu kadangkala
tafrid, sehingga dia tidak mau bergerak sama sekali. Ada saf renggang, dia enggak mau bergerak. Ada saf kosong di depan, dia tidak mau mengisinya. Ketika jadi imam mixtoring, dia santai saja. Sedang solat handphone berbunyi, dibiarkan saja, karena bergerak akan batalin solat. Ini doktrinnya. Ada apa salahnya kalau mic-nya story, putar dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Apalagi mic-nya di mulut. Ini dah sampai ke hidung. Bismillahirrahmanirrahim. Gara-gara mimpi turun, apa salah? Kan enggak batalkan salat. Handphone berbunyi, tekan, masukkan dalam kantong. Nah, berhenti sejenak, tekan. Ini mazhab Imam Syafi'i. Nah, mazhab Hanafi yang dari luar India sana itu ifrat pula. Dia Arab nih, Arab. Mungkin Baduinya. Salam sholat. Salam sholat. Saya salam sholat yang ganggu. Nah, itu nama ifrat. Walaupun masa Allah saf itu ada 5 saf ke depan, santai aja. Nah, kenapa? Karena beda sudut pandang. Imam Syafi'i mengatakan, walaupun kepentingannya dengan ibadah solat, tapi tidak boleh berjalan, tidak boleh bergerak 3 kali berturut-turut. Sementara mazhab yang lain, selagi ada hubungannya dengan solat, tidak ada masalah. Selagi ada hubungan solat, apakah itu merapatkan saf, berjalan, ya terserah berapa langkah pun tidak ada masalah. Penting hubungannya dengan solat. Nah, yang satu tadi itu anti mazhab. Nah, dia memazhab sendiri, jawab telepon sebelum solat, ngomong sedang solat, macam-macam dia buat. Nah, kadang-kadang di depan saf kosong, kan biasa bawa sendal ke Masjid Nabawi, apa maka secara umum haram, maka dia ambil sendalnya, jalan dia, taruh lagi. Kadang susun dulu di tempat sendal, baru dia lanjutin sholatnya. Itu disebut yang ifrat. Nah, hadis ini ditempatkan oleh ulama Syafi'iyah, boleh kita menirunya, melakukannya selama tidak terjadi gerakan yang banyak. Gerakan yang banyak adalah 3 kali secara berturut-turut. Hadis. Abila qala hadatsana Muslim bin Ibrahim qala hadatsana Ali bin al-Mubarak an Yahya bin Abi Katsir an Damdami bin Jausin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqtulu al-aswadaini fi salati al-hayat wal aqraba. Nah, bunuh oleh kalian 2 makhluk hitam dalam salat. Pertama hayat, ular hitam. Yang kedua aqrab, kalajengking. Bunuh sedang solat, bunuh sedang melakukan ibadah solat. Nah, artinya ketika kita sedang solat, ada kalajengking, ada ular, itu kita dianjurkan untuk membunuhnya. Taklid dari ulama Syafi'iyah, selama tidak memalingkan kita dari kiblat, selama tidak terjadi 3 gerakan berturut-turut. Nah, itu syaratnya, tidak memalingkan dari kiblat dan tidak terjadi gerakan 3 kali berturut-turut. Bukanlah ketika sedang sholat, imam sedang sholat misalnya, kemudian nampak di lemari mik ada kalajengking, kemudian dia pergi keluar dulu cari-cari kalajengking, diambil tiang mik, bunuh dia, kemudian baru dilanjutkan sholat. Bukan pengamalannya sampai kepada tahap itu. Nah, tapi mungkin sedang sholat, kalajengking lewat di saf dia, kemudian dia pukul dia sekali, tak gitu. Nah, itu yang dimaksudkan. Bukan sampai mencari kalajengking yang lari, ular yang lari sedang sholat. Khair, hadis. Abila qala hadatsana Ahmad ibn Hanbal al-Musaddad wa hadha lafzuhu qala hadatsana Bishr ya'ni ibn Mufaddal qala hadatsana Burdun an Az-Zuhri an Urwa bin Zubair an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Ahmad yusalli wal babi alaihi mughlaqun faji'tu fastaftahtu
Qala Ahmad famasya fafataha li thumma raja'a ila musallahu. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah qalat adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam qala berkata Imam Ahmad bin Hanbal yusalli sedang menjalankan salat wal babi alaihi mughlaqun dan pintu di atasnya Nabi dikunci. Nabi sedang salat, beliau dalam keadaan pintu terkunci. Fajitu lalu aku datang, kata Sayyidatina Aisyah, fastaftahtu lalu aku minta bukain pintu. Berkata Imam Ahmad, famasya lalu berjalan ia Nabi yang sedang salat tersebut, lalu membukakan ia Nabi bagiku akan pintu, kemudian kembali ia Nabi ke tempat salatnya. Baik pintu berada di depan orang salat atau pintu berada di samping kiri atau kanannya, atau pintu berada di belakang orang sholat. Yang penting cara dia mendekat ke pintu tidak berpaling dari arah kiblat yang pertama, kemudian tidak bergerak 3 kali. Nah, kalau pintunya belakang kita mundur. Nah, mundur gunakan kaki kiri. Mundur kaki kiri, nyusul kaki kanan. Mundur kaki kiri, nyusul kaki kanan. Antara langkah dan langkah dipisahkan dengan subhanallah, bukan pintu. Nah, di belakang. Tapi kalau di depan lebih mudah lagi. Nah, babu radis salami fi shalah, bab menjawab salam dalam salat. Bagaimana caranya kita menjawab salam kalau sedang sholat diucapin salam oleh seseorang? Apabila qadasana Muhammad bin Abdullah bin Numair qala dasana Ibnu Fudail Anil A'mash an Ibrahim an Alqamah an Abdullah qala kunna nusallimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi salati fayaruddu alaina falamma raja'na min indi najashi salamna alaihi falam yuradda alaina faqala inna fi salati la syukla. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdul Mas'ud radhiyallahu an qala, beliau berkata, kunna adalah kami dulu awal-awal Islam, nusallimu kami memberi salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi shalah dan dianya Nabi sedang melakukan ibadah salat. Fayaruddu alaina lalu menjawab ya Nabi akannya salam, menjawab ya Nabi kepada kami. Falamma raja'na maka tatkala kami kembali dari sisi Raja Najasyi, artinya kembali dari Raja Najasyi yaitu hijrah ke Habasyah kemudian bergabung ke Madinah, ini mana kembali dari sisi Raja Najasyi. Salamna alaihi bisa saja mana kembali ada utusan yang dikirim oleh Nabi ke Raja Najasyi. Ada 2 kemungkinan kembali itu, kembali karena diutus menemui Raja Najasyi, di antaranya mengantarkan surat untuk mengajak Raja Najasyi masuk Islam. Kami kembali, kami ucapkan salam kembali, kami ucapkan salam di atasnya Nabi SAW seperti biasanya. Falam yarudda alaina, lalu Nabi tidak menjawab salam kepada kami. Selesai salat, Nabi berkata, inna fis salati la syugla, sesungguhnya di dalam ibadah salat tersebut sungguh ada kesibukan. Nah, kalau orang dah berada dalam kesibukan, jangan beri kesibukan yang lain. Lahirlah kaidah usul yang berbunyi al-maswul la yuswa. Orang yang sibuk tidak boleh disibukkan. Dia sedang melakukan ibadah haji, tidak boleh ditambah niat dengan umroh karena dia sedang sibuk. Dia sedang melakukan puasa Ramadan, tidak boleh niat puasa qada sekalian karena dia sedang sibuk. Dia sedang konsentrasi dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak boleh diberikan salam karena dia sedang sibuk. Nah, orang yang sedang sibuk jangan ditanya. Orang yang sedang sibuk jangan dikasih beban. Nah, dia sedang goreng,
Dong, cuci piring. Gak boleh dia yang nganggur, yang santai. Nah, berikan kesibukan kepada yang santai, kesibukan kepada yang sibuk. Begitu dalam aturan agama, begitu dalam aturan kehidupan, begitu dalam aturan bernegara. Hari ini orang sibuk dikasih jabatan. Jabatannya ada 3. Nah, sekaligus kepala ini, sekalian menteri ini, dan sekalian wakilnya. Banyak orang-orang lain masih menganggur. Kasih kepada mereka yang tidak punya jabatan. Cukup 1 orang 1 jabatan. Al-mas'ul la yuswal. Hadis Bila qala hadatsana Musa ibn Ismail qala hadatsana Aban qala hadatsana Asim an Abi Wa'il an Abdillah kunna nusallimu fi salati wa na'muru biha jaddatina faqadimtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli fasallamtu alaihi falam yuradda alayya salam fa akhadhani ma qaduma wa ma hadutha falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salata qala innallaha yuhdisu min amri ma yasha wa innallaha jalla wa azza qad ahdatha min amri alla takallamu fi salati faradda alayya salam. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kunna nusallimu, adalah kami dulu memberi salam di dalam salat. Wa na'muru bihajatina, kami bisa memerintah dengan hajat kami. Dalam salat kami bisa memerintah dengan hajat kami. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya tolong tolong kerjain sesuatu dalam sholat. Bahkan bisa bertanya, assalamualaikum, ya hadis dalam sholat. Ini rakaat keberapa ya? Ketiga cepat. Baik 3. Allahu Akbar. Itu awal-awal Islam. Jadi bisa ucapin salam, bisa minta ditunaikan hajat, tanya apa saja bisa dalam sholat. Assalamualaikum. Nanti kalau sholat kita mau kemana? Nanti kita pikirin. Nabi sedang tanya, minum kopi ya? Entar saya nggak mau bilang sedang sampuran. Dia dialog sedang sholat. Itu maknanya na'muru bihajatina. Akhirnya kami jumpa Nabi SAW, beliau sedang sholat. Assalamtu alaihi, lalu aku ucapkan salam kepada Nabi. Falam yurda'ni salam, lalu tidak menjawab ya Nabi atas aku akan salam. Fa'akhadhani ma qaduma wa ma hadusa, maka menguasai akan aku oleh sesuatu yang telah terjadi, oleh sesuatu yang telah lama dan sesuatu yang baru. Ma qaduma, apa yang dulu, wa ma hadusa, apa yang baru. Jadi bermain di benak saya ini. Nah, apa yang bermain? Apa ya? Dulu gimana ya? Mungkin saya baru saja melakukan kesalahan. Apa yang sudah saya perbuat ya Nabi? Itu yang bermain di benak beliau. Ketika beliau ucapin salam, Nabi tidak jawab salamnya. Akhadhani, menguasai akan aku, ma qaduma, sesuatu yang telah dulu, wa ma hadusa, dan sesuatu yang baru. Aku pikir-pikir apa kira-kira perbuatan aku yang lama, apa perbuatan aku yang baru-baru ini yang menyinggung Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga aku tidak diberi jawaban salam. Falamma qadha, maka tatkala menyelesaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan salat, beliau bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhdithu, merevisi ya Allah, min amrihi, dari urusannya Allah, ma yasha, apa saja Allah mau. Allah bisa saja menggonta-ganti syariatnya. Wa inna Allah jalla wa azza, dan sesungguhnya Allah yang maha agung dan maha tinggi, sungguh ahdatha, telah memberikan perintah baru, telah memperbaharui, telah merevisi, min amrihi, dari perintahnya Allah. Apa revisinya? Allah takallamu fis sholat, bahwa kalian tidak boleh berbicara dalam sholat.
Faradda alaihi salam, lalu Nabi menjawab kepadaku akan salam. Jadi ketika kita diberi salam sedang sholat, maka disunahkan menjawabnya setelah selesai sholat. Hadis Apabila kalau dasana Yazid bin Khalid ibn Mawhab wa Qutaibah bin Sa'id anna Lais haddathahum an Bukair an Nabil sahib al-Aba an ibn Amar an Suhaibin annahu qala an ibn Umar an Suhaibin annahu qala marartu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yusalli fa salamtu alaihi faradda isyaratan qala wala a'lamuhu illa qala isyaratan bi usbuhi wa la zati. Dari Sayyidina Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu qala, sesungguhnya beliau pernah berkata, marartu, aku melintasi, aku lewat di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yusalli, dan dianya Nabi sedang menjalankan salat. Assalamtu alaihi, lalu aku memberi salam kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faradda isyaratan, menjawab ya Nabi dengan isyarat. Nah, dijawab dengan isyarat. Qala, berkata dia Sayyidina Abdullah bin Umar, wala a'lamuhu, dan aku tidak mengetahuinya Sayyidina Syuhaib, melainkan berkata isyaratan bi usbu'i, Nabi menjawab dengan cara isyarat dengan telunjuknya. Assalamualaikum. Nah, itu sedang sholat. Nanti selepas sholat baru dijawab dengan lisan. Hadis Apabila kalau dasana Abdullah bin Muhammad an-Nufaili qala hadatsana Zuhair qala hadatsana Abu Zubair an Jabir qala arsalani Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ila Bani al-Mustalaq wa ataituhu wa huwa yusalli an ba'iri ala ba'iri fakallamtuhu faqala li biyadihi hakadha summa kallamtuhu faqala li biyadihi hakadha wa ana asma'uhu yaqra'u wa yumi'u bi ra'sihi falamma faraga qala ma fa'alta fil ladzi arsaltuka fa innahu lam yamna'ni an ukallimaka illa anni kuntu usalli. Berat sekali bahasa hadis itu, sampai perlu tenaga yang kuat membacanya. Nah, pada riwayatnya, nah dari Imam Zuhair itu ada Zahir, kakaknya Zahir, adiknya Zuhair. Dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, arsalani, telah mengirim akan aku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Bani Mustalaq. Ada yang baca Bani Mustalik, sini barisnya Mustalaq. Pada itu maka aku datang akannya Nabi, bahwa yusalli, dia Nabi sedang sholat di atas ontanya Nabi di salat sunat. Fakallamtuhu, aku berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li biyadi hakada, berkata ya Nabi dengan tangannya, berkata dengan tangan artinya isyarat, hakada begini. Nah, summa kallamtuhu, kemudian aku berbicara akannya Nabi. Summa kallamtuhu, kemudian aku berbicara akannya Nabi. Faqala biyadi hakada, maka berkata ya Nabi bagiku dengan tangannya begini. Wa ana asma'u yaqra'u wa yumi'u bi ra'si, padahal aku mendengar akannya Nabi sedang membaca Quran dan mengisyarat ya Nabi dengan kepalanya. Jadi aku sedang sholat sunnah, aku dikirim kepada Bani Mustalik, aku datang jumpa Nabi ingin memberikan laporan. Nah, ketika itu Nabi menjawab dengan telunjuknya. Kadang-kadang Nabi membaca, kadang mengangguk dengan kepalanya, kadang dengan jarinya. Falamma faragha, maka tatkala selesai ya Nabi, Nabi bersabda, ma fa'alta fil ladzi arsaltuka, apa yang telah kamu kerjakan tentang sesuatu yang aku kirim kamu.
Ma fa'alta, apakah sesuatu yang telah kamu lakukan pada sesuatu, pada alladhi, apakah yang telah kamu kerjakan pada sesuatu yang telah aku kirim kamu untuk sesuatu tersebut. Ini selepas solat Nabi bertanya langsung. Fa'inahu, maka sesungguhnya lam yamna'ni, tidak menghalang akan aku an ukallimaka, bahwa aku berbicara denganmu, kecuali sesungguhnya aku sedang mengerjakan ibadah solat. Kadang-kadang ketika kita sholat sunnah di atas kendaraan, kawan di samping nggak menyadarinya, diajak kita ngomong, ya diamin saja, terus subhanallah, subhanallah, baru dia tahu oh ini sedang sholat sunnah. Nah, nggak perlu juga kita batalkan sholat kita. Tadi Wabi'ilin qala hadatsana Husain ibnu Isa al-Khurasani ad-Daimigani qala hadatsana Ja'far ibnu Aun qala hadatsana Hisham ibnu Sa'id qala hadatsana Nafi' qala sami'tu Abdullah ibn Umar yaqulu kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Quba yusalli fihi qala faja'athu al-ansaru fasallamu alaihi wa yusalli qala faqultu li Bilalin kaifa ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuruddu alaihim hina kanu yusallimuna alaihi fa huwa yusalli qala yaqulu hakadha wa basata kaffahu wa basata Ja'far ibnu Aun kaffahu wa ja'ala batnahu asfala wa ja'ala zuhru ila fawqin. Nah, di sini baru kejelasan bagaimana cara isyarat dalam salat. Tadi riwayat daripada Sayyidina Abdullah dengan jari, di sini dengan telapak tangan. Aku pernah mendengarkan Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala berkata, telah keluar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Masjid Quba, yusalli fihi, mengerjakan salat ya Nabi padanya Masjid Quba. Jadi satu hari dalam satu minggu Nabi mengunjungi Masjid Quba. Nabi berada seharian di Masjid Quba, yaitu setiap hari Sabtu. Nah, Jumat Nabi di Madinah, Sabtu ke Quba. Duduk di Quba memberikan arahan, memberikan pencerahan. Nah, dalam bahasa tabligh ini adalah jaulah dua. Itu ada jaulah dua. Qala faja'al ansar, lalu datang kepadanya Nabi oleh orang Ansar. Orang Ansar datang ke sana, artinya orang Madinah, berkunjung ke Masjid Quba. Mungkin ada kejadian di Masjid Nabawi yang tidak sabar menunggu Nabi kembali, langsung sajalah kita datang saja ke Quba. Fasallamu alaihi, lalu mereka memberi salam kepadanya Nabi wa huwa yusalli, padahal dia Nabi sedang melakukan salat. Qala faqultu li Bilalin, aku pernah katakan kepada Sayyidina Bilal, kaifa ra'aita, bagaimana kamu melihat, aku di sini Sayyidina Abdullah bin Umar, bagaimana kamu melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim, menjawab ya Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas mereka orang Ansar tersebut, hina kanu, ketika ada mereka orang Ansar, yusallimun, mereka memberikan salam alaihi, di atasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yusalli, padahal dia Nabi sedang salat. Qala, berkata ya Sayyidina siapa tadi? Sayyidina Bilal. Berkata ya Nabi, berkata ya Sayyidina Bilal. Qala, berkata ya Sayyidina Abdullah bin Umar. Yaqulu, berkata Sayyidina Bilal bin Rabah ketika menjawab, hakadha, begini itu basata kafahu, menghamparkan telapak tangannya, basata kafahu. Wa basata Ja'far ibnu Aun kafahu, menghamparkan oleh Imam Ja'far bin Aun akan telapak tangannya. Ja'ala batnahu ilal asfal, telapak tangan ke arah bawah. Wa ja'ala dhahu ilal fawq, kemudian punggung tangan ke arah atas. Begini. Nah, assalamualaikum, begini syaratnya, bukan begini. Assalamualaikum. Nah, ini dilarang. Kenapa? Ini isyarat Yahudi. Nah, dan Nabi pernah memberi isyarat dengan tangan begini,
Ini ketika menjawab salam disertai dengan isyarat itu boleh, karena jauh. Assalamualaikum. Nah, kalau kita lihat Waalaikumsalam kan nggak nampak. Waalaikumsalam, itu boleh. Jadi menggabungkan isyarat dengan jawab salam boleh. Kalau isyarat saja nggak boleh. Itu nggak boleh. Nah, itu isyarat Yahudi. Nah, bagaimana supaya isyaratnya tidak seperti Yahudi? Yaitu kalau Yahudi diangkat ke atas, kalau Islam begini saja. Assalamualaikum. Nah, Assalamualaikum. Seperti itu dipraktekkan oleh Ja'far bin Aun. Hadis. Wabihi qala hadatsana Ahmad ibnu Hanbalin qala hadatsana Abdurrahman ibnu Mahdi an Sufyan an Abi Malik al-Ashja'i an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la ghirara fi salatin wa la taslim. قال أحمد يعني فيما أرى أن لا تسلم ولا يسلم عليك ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وفيها شك. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la ghirara fi salatin, tidak ada ghirar dalam salat. Tidak juga ada taslim. Tidak ada ghirar, tidak ada taslim. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, yakni fima ara alla tusalli wala yusallama alaih. Nah, fima ara menurut aku. Nah, fima ara menurut aku. Kalimat wala taslim itu maknanya adalah alla tusallima wa la yusallama alaika, bahwa tidak engkau memberi salam dan tidak diberi salam kepadamu. Itu makna wala taslim. Menurut aku, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, penafsirannya adalah kamu tidak memberi salam kepada orang lain yang sedang sholat. Kamu tidak memberi salam kepada orang lain padahal kamu sedang sholat, dan kamu juga tidak diberi salam oleh orang lain. Lalu apa makna ghirar? Ghirar artinya wa yugharrirur rajulu bis sholati fayansarifu. Yugharrir, ragu-ragu oleh seseorang dengan sholatnya, lalu dia salam. Wa huwa fiha, padahal dia dalamnya sholat itu ragu. Sholat ya, Allahu Akbar. Nah, sholat zuhur, bingung berapa rakaat nih? Udah batalin lagi, ulang lagi takbir. Allah, itu nama ghirar. Jadi tidak ada penyelesaian sholat itu dengan keluar itu saja. Jadi kalau ragu 3 dan 4 katakan 3, 2 dan 3 bilang 2. Jangan kalau ragu lalu dirusak, lalu mulai dari awal. Kenapa lupain sholatnya? Saya ragu-ragu tadi, ulangan dari awal. Akhirnya dia sholat pakai kecil. Nah, terus doa pindahin. Nah, ini kadang-kadang dapat bala itu memang susah. Kita berlindung dari bala ragu-ragu dari sholat. Setiap sholat pasti dia ragu. Nah, caranya dia pakai kerikil untuk melakukan sholatnya. Hadis. Wabihi qala hadatsana Muhammad ibn al-Ala qala khabarna Muawiyah ibn Hisham an Sufyan an Abi Malik an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala warahu rafa'ahu qala la ghirara fi taslim wala salatin qala Abu Dawud wa rawahu Ibnu Fudail ala lafzi Ibni Mahdi wa lam yarfa'hu. Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata siapa dia di sini? Muawiyah bin Hisham. Berkata Muawiyah bin Hisham, yaitu guru dari Muhammad bin Ala. Urahu, aku melihat, menurut anggapan aku melihat akannya Sayyidina Abu Hurairah rafa'ahu,
beliau merafa akannya hadis. Nah, an Abi Hurairah qala Rasulullah la wirara fi taslim wala salat. Tidak ada wirar di dalam memberi salam, tidak juga ada wirar di dalam salat. Nah, wirar dengan jar atau kepada taslim. Berkata Imam Abu Dawud, merawakan akannya hadis juga oleh Ibnu Qudal dengan lafaz di atas lafaz Ibnu Mahdi, walam yarfa'hu, tapi tidak merofaknya ke Nabi, cuma dimauqufkan kepada Sayyidina Abu Hurairah. An Malik an Abi Hazim an Sayyidina Abi Hurairah qala la ghirara fi tasim wala salatin. Tapi kalau riwayat Muawiyah bin Hisham qala an Sayyidina Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tasmiyatil atis fi shalah, bab mentasmid orang bersin dalam salat. Nah, kalau kita sedang salat ya bersin, alhamdulillah. Nah, kita yang ada di sampingnya, apa yang harus kita lakukan? Hadis Pemilihan qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya wa hadatsana Utsman ibnu Abi Syaibah qala hadatsana Ismail ibnu Ibrahim al-Ma'na an Hajjaj as-Sawwaf qala hadatsani Yahya ibnu Abi Katsir an Hilal ibni Abi Maimunah an Atha bin Yasar an Muawiyah bin Hakam as-Sulami qala sallaitu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa atasa rajulun minkum minal qawmi kata Sayyidina Muawiyah bin Hakam as-Sulami, salaitu, aku mengerjakan solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atasa rajulun, lalu bersinlah salah seorang dari kaum, dari jamaah yang hadir. Karena dia bersin, lalu dia bilang alhamdulillah, faqultu, langsung aku bilang ya hamdulillah. Nah, karena aku tidak tahu bagaimana aturan dalam sholat. Ya hamdulillah, faramanil qawmu bi absarihim, maka melempar akan aku oleh kaum yang pandangan-pandangan mereka. Nah, itu bahasa kitanya menghujani akan aku oleh kaum yang pandangan mereka. Banyak lihat aku semuanya ini, karena aku dilihat. Wasakulakum maya. Nah, aku katakan mampus maknya. Masya'nukum tanzuruna ilayya. Apa urusan kalian lihat-lihat sama saya? Bila baru masuk Islam, belum tahu aturan yang lengkap dalam sholat. Ngomong dalam sholat belum tahu. Menjauh orang bersin dalam sholat enggak boleh, enggak tahu. Ya, orang bersin alhamdulillah. Saya ya haram Allah. Biasa-biasa saja. Cuma kenapa orang mau melototin saya semuanya? Saya bilang waskula umaya, mampus maknya semuanya. Nah, masya'nukum tanzuruna ilayya. Apa urusan kalian lihat-lihat ke saya? Nah, karena sahabat yang melihat ini tahu nggak boleh ngomong dalam sholat. Kalau tahu boleh ngomong, udah ngomong juga dari tadi. Makmu yang mampus. Nah, masih ngomong begitu. Faja'alu, jadilah mereka sahabat yadribuna bi aydihim ala afkhazihim, memukul mereka dengan tangan-tangan mereka di atas paha-paha mereka. Nah, bagaimana bunyinya itu? Nah, fa'araftu, maka aku sadar annahum yusammituni, sesungguhnya mereka berusaha membuat aku diam. Annahum yusammituni, sesungguhnya mereka berusaha membuat aku diam. Berkata Utsman, berkatalah Utsman, salah satu perawinya. Nah, berkata Utsman, falamma ra'aituhum yusakkinuni, kata siapa ini? Maka tatkala aku lihat mereka, kata siapa? Kata rajulun min Kata Sayyidina Muawiyah bin Hakam as-Sulami. Qala Utsman, itu bukan kata-kata Utsman. Qala Utsman,
artinya menurut hadis redaksi Utsman, karena guru daripada Imam Abu Daud dalam hadis ini ada dua riwayat, ada dua jalur, yaitu Musaddad dan Utsman bin Abi Syaibah. Jadi menurut riwayat Utsman bin Abi Syaibah, berkatalah Sayyidina Muawiyah bin Hakam As-Sulami, falamma ra'aituhum, maka tatkala aku lihat mereka sahabat-sahabat, yusakkituni, mereka berusaha membuat aku diam, lakinni sakattu, akan tetapinya aku diam. Ya sudah, aku diam saja. Qala, berkata ya Sayyidina Muawiyah bin Hakam As-Sulami, falamma shalla, maka tatkala selesai mengerjakan salat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bi abi wa ummi ma darabani wala karahani wala sabbani, demi ayah dan ibuku dia tidak memukul aku. Siapa yang ngomong tadi? Sini, rota. Nah, Nabi tidak merotan aku. Wala kaharoni, kaharo artinya ya Allah, intaharoni, membentak aku. Wala sabbani, beliau tidak mencela aku. Kemudian beliau berkata, inna hadis sholat, sesungguhnya ini sholat, la yahillu fiha syai'un, tidak halal di dalamnya sholat oleh apapun dari kalam manusia yang ini. Innama huwa, hanya saja, innama hiya atau huwa? Huwa harusnya hiya. Hanya saja dianya sholat adalah tasbih, takbir, dan baca Quran. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu, aku katakan ya Rasulullah, inna qaumun haditsu ahdin bi jahiliyah, sesungguhnya kami ini adalah kaum yang baru saja masanya meninggalkan jahiliyah. Wa qad ja'ana Allahu bil Islam, sungguh telah datang kepada kami, sungguh telah membawa kepada kami oleh Allah dengan agama Islam. Wa minna rijalun yatunal kuhan, di antara kami masih ada orang-orang yang mendatangi dukun. Nah, bagaimana ini Nabi? Kami kan baru saja masuk Islam. Jadi kebiasaan lama masih dilakukan oleh sebagiannya. Sebagian itu yang sudah Islam di kampung saya masih pergi ke dukun. Apa kata Nabi? Pada hati, jangan kamu datangi mereka dukun. Oke, nggak boleh datang dukun. Kemudian aku katakan lagi, di antara kami ada masih orang-orang yang tatayyarun, mengundi nasib dengan burung. Ketika dia melakukan safar, dia akan usik sarang burung. Kalau terbang ke kanan dia lanjutkan perjalanannya, kalau terbang ke kiri dia nggak jadi berangkat. Tatayyur, intinya mengundi nasib. Zalika syai'un yajidunahu fi sudurihim fala yasudduhu, itu adalah sesuatu yang mereka rasakan akannya di dalam dada mereka, maka tidak menghalang ia sesuatu akan mereka. Itu hanya perasaan saja yang ada di dada. Kalau burung terbang ke kanan rasa untung lalu pergi, kalau burung terbang ke kiri dia tidak akan untung lalu gagal akan pergi. Itu hanya perasaan-perasaan di dada saja. Jangan sampai perasaan itu menghalang kalian untuk melakukan aktivitas. Artinya Nabi melarang tatayyur. Qultu, kami katakan di antara kami masih ada orang-orang yakhutun, mereka mengundi nasib dengan membuat garis-garis. Yakhutun, membuat garis-garis di tanah. Atau bukan mengundi nasib, membuat usaha melindungi diri dari musibah dan membuat jimat yang bentuknya garis-garis. Qala, berkata ya Nabi, kana nabiyyun minal anbiya yakhuttu, adalah salah seorang nabi dari para nabi itu menggaris. Faman wafaqa khattahu fadak, siapa yang sesuai garisnya dengan garis nabi itu, fadak, itu enggak apa-apa.
Tapi kalau nggak sesuai garisnya dengan garis Nabi itu nggak boleh. Nah, dia dalam kitab Tajul Muluk, dalam kitab Asrarul Marfu'ah. Itu kalau langsung buka kitab-kitab itu kitab perobatan, ada di antaranya jimat yang garis-garis, yang garis rumus matematika. Nah, itu dibungkus, itu disekain, digulung-gulung, masukkan dalam tabung, jadikan kalung, diikat di pangkal dengan anak bayi, diikat di pinggang bayi, macam-macam lah. Nah, diikat di kedai, diikat di mobil dan sebagainya. Itu hukumnya syubhat, maaf, antara dua. Kalau sesuai dengan garis Nabi yang dimaksudkan itu boleh, kalau tidak sesuai tidak boleh. Tapi sampai hari ini belum ada pakar yang mengatakan ini sesuai dengan Nabi. Nah, kalau kita ditulis oleh para ulama, kita berhusnuzon, ulama itu juga tahu dengan hukum tersebut, berarti menurut penelitiannya itu sesuai dengan Nabi. Inilah jawabannya. Karena Nabi menambil khutu, paman wafaqa khatahu pada siapa yang sesuai garisnya dengan garis Nabi tersebut, maka demikian itu benar. Nah, jadi kita tempatkan kitab Tajul Muluk ke sana, kita Asrarul Marfu'ah ke sana. Jangan langsung menuding itu sesat, menuding itu khurafat, itu sihir, jimat dan sebagainya. Tapi untuk hati-hati, kalau kita tidak punya sanad di kitab Tajul Muluk, tidak punya sanad bersama kitab Asrarul Marfu'ah, enggak usah diamalkan, karena tidak pasti kita diinformasikan bahasanya itu benar sesuai dengan khat anbiya. Qala qultu jariyatun li kana tar'a Gunaimas kibala Uhud wal jawaniyah istara'tu 'alaiha ittila'atan fa idza zidit qad dhahaba bi syadin minha wa ana min bani adam asa kama yasafun walakin saqaqtuha saqatan wa azuma dzalika ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku katakan jariyatun li, ada salah seorang budak wanita milik saya. Karena ada ia budak tar'a, itu mengembalakan ia Gunaimas, beberapa ekor kambing. Enggak banyak, Gunaimas, beberapa ekor kambing di arah Uhud. Nah, ke arah Bukit Uhud atau di arah Jawaniyah. Jawaniyah tempatnya di mana? Dengan fathah jim, tasdid, ba'da alif nun maksyura, maudi'un biqarbi Uhud, satu tempat dekat Uhud di sebelah kiri, utara atau selatan? Kalau kita menghadap ke barat, ini apa? Hah? Kita ada ke barat situ. Ini apa? Utara. Utara. Kanan? Pusat. Belakang? Timur. Timur belakang. Oh iya. Nanti kiri? Utara. Nah, jadi di utara Bukit Uhud. Jadi berada di utara Bukit Uhud itu Jawaniyah. Kemudian tala'tu 'alaiha, ketika aku melihat, tala'tu aku menyelidiki atau aku melihat di atasnya budak, ittila'atan benar-benar melihat. Aku datang ke sana, aku jenguk. Fa idza dzibu qad dhahaba bi syatin minha, ternyata seekor serigala sungguh telah membawa pergi satu ekor kambing darinya kambing-kambing. Nah, ketika aku perhatikan ada seekor kambing dimakan oleh serigala. Ketika saya datang mencek belakang, wa ana min bani Adam, aku ini manusia juga. Nah, itu bahasa saya. Aku ini manusia juga. Asabu kama yasafun, aku marah sebagaimana mereka marah.
Ya marah aku karena kambingku nggak diperhatikan, tapi makan serigala. Lakini sokat Tuhan sokatan. Nah, sokat Tuhan lakom Tuhan. Akan tetapinya aku tampar akannya sekali tampar. Nah, sokatan tamarah. Aku tampar akannya akan sekali tampar. Oh, kamu biarin kambing makan serigala, setampar itu. Oh, sekali aja wahai Nabi, sokatan. Fa'azma dzalika ala Rasulullah. Berat hal demikian di atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimanapun kesalahan tidak boleh menampar di muka. Nah, tidak boleh pakai tangan. Fakultu, maka aku katakan, afala u'tikuha, adakah maka aku merdekakan akannya budak? Apakah harus saya merdekakan wahai Nabi untuk menebus kesalahan aku karena menamparnya? Qala, kata Nabi, itini biha, datangkan olehmu akan aku dengannya budak. Buat dia berusik ke sini. Qala, berkata ya Nabi, berkata ya Sayyidina Muawiyah, fajitu biha, aku bawa akannya Nabi dengannya budak. Lalu Nabi bertanya, aina Allah? Nah, ini hadis yang digoreng, bukan digoreng, masih dibumbuin oleh Wahabi. Aina Allah, di mana Allah? Fis sama. Qalat, berkata ia si budak wanita, fis sama, di langit. Qala, berkata ya Nabi, man ana, siapa saya? Kata wanita itu, anta Rasulullah. Berkata ya Nabi, afikha, merdekakan oleh muakannya, sesungguhnya dia wanita yang beriman. Nah, hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim tentang budak ainallah. Banyak komentar ulama dalam meluruskan mafhum daripada hadis ini. Di antaranya sama dimaksudkan di sana bukan benda, tapi sama maksudnya di atas. Nah, sama di bahasa kita yang di atas. Nah, kalau diizinkan orang di atas apa begini? Kalau di atas nggak izinin, saya nggak perlu. Itu maknanya. Jadi di atas itu bukan menunjukkan dia berada di atas, tapi di atas menunjukkan orang yang mulia. Nah, ini atasan saya. Atasan saya. Nah, ketika dia bilang di atasan saya, apakah di atas pundak saya dia jangan? Apakah rumahnya lebih tinggi rumah saya? Apakah ruangan kantornya di atas setingkat daripada kantor saya? Enggak. Atasan dan bawahan sama saja. Tinggi ruangannya, cuma ruangannya saya yang berbeda. Kenapa digunakan itu bahasa atasan? Itu maknanya menunjukkan kepada suatu kemuliaan. Di sini tidak menunjukkan pada sama dengan makna benda, tapi sama dengan makna ulu. Itu pertama. Ada lagi jawaban yang menyeleneh daripada ulama, itu imannya budak sahaya. Nah, untuk budak-budak bolehlah iman begitu. Nah, ini jawaban tak bagus sebetulnya, cuma lumayan untuk debat itu bagus. Hadis. وبه قال حدثنا محمد بن يونس النسائي قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن معاوية بن حكم السلمي قال لما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت أمورا من أمور الإسلام. علمت أمورا من أمور الإسلام. Pada Sayyidina Muawiyah bin Hakam As-Sulami kata beliau, tatkala aku datang Qadimtu, jumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alimtu, aku pengen belajar umuran, beberapa hal dari hal-hal Islam. Fakana fima alimtu, maka adalah di antara sesuatu yang aku pelajari, an qala li, bahwa berkata ya Nabi kepadaku, di pelajaran yang aku dapat ketika datang ke Madinah. An qala li, berkata Nabi kepadaku, idza atasta famadillah, apabila kamu bersin, bacalah alhamdulillah. Wa idza atasal atis, apabila bersin oleh orang bersin,
Fahamidallah, lalu dia memuji Allah. Kamu jawab, ya hamdallah. Nah, itu nasihat, itu pelajaran tadi pagi waktu duha. Pas sholat zuhur, fabainama ana qaimun, ketika kami sedang sholat bersama Nabi SAW fi sholat, di dalam ibadah sholat, is atasa rajulun, tiba-tiba bersin seseorang. Fahamidallah, lalu dia puji Allah. Langsung saya jawab, ya hamukallah, rafi'an biha sauti, dan aku mengeraskan dengannya akan suaraku. Ini berarti aku mengamalkan ilmu yang baru aku pelajari. Ternyata ilmu yang aku pelajari itu enggak lengkap, hanya belum lengkap. Nah, aku menganggapnya dalam semua keadaan. Akhirnya aku jawab, ya hamukallah. Faramin nas, melempar akan aku, menghujani akan aku oleh manusia yang pandangan mereka, hatta ihtamalani dzalik, sehingga memancing emosiku oleh demikian. Ihtamalani, memikul aku, mendorong aku, artinya memancing emosiku oleh demikian. Aku katakan, malakum, apa urusan kalian? Tanzuruna ilayya, kalian memandang kepada saya, bi'ayun suzr. Nah, suzr dan masih sakin zai, setelahnya roh, jamak pada sarzin. Dia memandang dari kanan dan kiri, memandang dengan muakhiril ain, ujung mata. Wa aksar ma yakunu fi halil ghada wa ila a'da, memandang ke ujung mata, kiri dan kanan. Ini kiri kanan, yang kanan memandang ujung kiri, yang kiri memandang ujung kanan. Pokoknya pandangan marah. Apa urusan kalian? Kalian memandang kepada saya yang pandangan marah. Lalu asbahu, mereka bertasbih subhanallah, mereka bertasbih semuanya. Falamma qadama, tatkala menunaikan Rasulullah SAW akan salatnya, mana mutakalim? Siapa yang ngomong? Dikatakan hadza Arabi, ini Badawi wahai Nabi. Ini orang Arab yang pedalaman ini baru datang mungkin kacau saja. Pada ani, memanggil akan aku oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, berkatalah Nabi kepadaku, innamas salatu li qiraatil Quran, sesungguhnya hanya saja salat untuk baca Quran, untuk zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Idza kunta fiha, apabila kamu berada dalam salat, falyakun dzalika sya'nuk, jadilah demikian bacaan zikir itu urusanmu, enggak ada yang lain. Fama ra'aitu mu'alliman, aku tidak pernah melihat seorang guru qattu sama sekali arfaqa, yang lebih lembut daripada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kejadian yang lain lagi tentang Arabi. Arabi, kumpulkan hadis Arabi. Bismillahirrahmanirrahim.